Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasih dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis Pekan Advent yang keempat. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Injil Matius diawali dengan silsilah atau pohon keluarga dari Yesus Kristus. Apa yang spesial, apa yang khas, apa yang unik dari silsilah Yesus Kristus itu? Mari kita merenungkan bersama. Yang pertama, orang-orang Yahudi pada umumnya memiliki silsilah dari garis keturunan laki-laki. Dan biasanya di dalam silsilah itu hanya nama laki-laki saja yang disebutkan. Berbeda dengan silsilah Yesus, pohon keluarga Yesus. Di dalam silsilah Yesus Kristus juga disebut nama beberapa perempuan. Setidaknya ada 5 nama perempuan, yaitu Tamar, Rahab, Betseba, Rut, dan Maria, ibu Yesus Kristus. Yang kedua, silsilah atau pohon keluarga Yesus itu mencangkup semua manusia. Di sana
disebutkan nama-nama baik laki-laki maupun perempuan. Disebutkan nama orang yang terkenal dan tidak terkenal. Disebutkan nama orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berasal dari bangsa asing. Disebutkan juga nama-nama orang-orang yang berbuat jahat dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi di dalam silsilah atau pohon keluarga Yesus, kekhasan keunikannya adalah mencangkup semua manusia. Yang ketiga, silsilah atau pohon keluarga Yesus tersebut juga menggambarkan keteraturan dan keterencanaan yang disusun dengan sebaik mungkin oleh Allah sendiri. Dikatakan dalam Injil Matius hari ini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dengan mendalami kekhasan-kekhasan yang ada dalam silsilah Yesus Kristus atau pohon keluarga Yesus Kristus itu, kita diajak pertama-tama untuk menyadari bahwa seluruh silsilah kehidupan Yesus merupakan karya keselamatan Allah dalam sejarah umat manusia. Sejak awal mula, dari Abraham sampai dengan Daud, dari Daud sampai dengan pembuangan di Babel, dari pembuangan di Babel sampai berpuncak pada diri Yesus Kristus, Allah terus-menerus melakukan karya keselamatannya di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah bangsa Israel. Allah tidak berhenti, tetapi Dia terus-menerus berkarya. Dia terus-menerus berkarya dan mengajak manusia untuk bekerja sama. Manusia dengan seluruh macam ragamnya diajak bekerja sama untuk melibatkan diri dalam karya keselamatan agung Allah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, marilah di masa Advent ini dengan merenungkan kekhasan-kekhasan yang ada dalam silsilah Yesus Kristus, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita itu berarti. Mengapa berarti? Karena kita adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk bekerja sama dengannya, melaksanakan karya keselamatannya di tengah-tengah dunia ini. Meskipun kita memiliki kelemahan, kekurangan, kita adalah orang yang biasa, kita adalah orang yang tidak terkenal, kita adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, dosa, dan kejahatan, tapi kita dipanggil untuk terus-menerus bekerja sama dengan Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya, menghadirkan kerajaannya di dunia ini bagi sesama kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu.